Halo teman-teman, sebelumnya aku mau bilang pentingnya teman-teman nonton video ini sampai selesai karena aku mau ngasih tahu kenapa tiba-tiba konten YouTube kita itu bisa ditetapkan oleh YouTube sebagai konten anak-anak, padahal kita nggak ngebahas tentang anak-anak dan tidak ada figur anaknya nih. Nah, jadi ini penting banget informasi untuk YouTuber pemula yang belum dimonetisasi karena video ini tidak terdeteksi ketika teman-teman belum dimonetisasi karena YouTube memeriksa ini secara manual setelah video kita atau channel kita dimonetisasi. Jadi aku punya pengalaman kemarin setelah video aku itu banyak banget nggak bermasalah, begitu dimonetisasi langsung dapat 2 hari dapat 10 notif bahwa video aku ditetapkan oleh YouTube sebagai konten anak-anak. Nah, kenapa seperti itu? Padahal video aku tidak ada berhubungan untuk anak-anak, hanya video tutorial dan juga video review. Nah, simak video ini sampai selesai ya. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat dan memberikan informasi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Yuk, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Novita Nasari. Nah teman-teman, di video kali ini aku nggak lagi unboxing atau review produk. Aku mau sharing tentang teman-teman kenapa video aku yang nggak ada hubungannya sama anak-anak tapi ditetapkan oleh YouTube sebagai konten anak-anak. Nah, ini cukup sulit dimengerti oleh aku karena jarang YouTuber, konten kreator YouTube yang ngebahas tentang YouTube tuh ngebahas tentang hal ini seperti itu. Jadi aku sempat berpikir dan nyari-nyari kesalahan aku ada di mana. Bahkan aku tuh nggak nemuin satu orang pun yang ngebahas tentang hal ini. Nah, kali ini aku mau sharing ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk subscribe dan juga like dan komen jika ada pertanyaan lainnya. Nah, yuk langsung aja kita bahas. Jadi, pertama kali aku dimonetisasi oleh YouTube bukan mendapatkan email balasan bahwa video aku diterima, channel aku diterima monetisasi, selamat gitu, enggak. Selamat Anda diterima program di YouTube seperti orang-orang itu, tidak. Tapi emailnya adalah konten Anda ditetapkan oleh YouTube sebagai konten anak-anak. Videonya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini emailnya. Nah, jadi itu adalah email yang sebenarnya menandakan bahwa YouTube aku diterima, tapi juga sangat membingungkan buat aku karena kenapa konten aku ini dibuat untuk anak-anak sama YouTube, padahal ini adalah konten troubleshoot smart Hafiz, gimana cara memperbaiki USB yang tidak terbaca itu menjadi bisa terbaca, dan itu nggak ada unsur anak-anaknya juga, cuma memang di situ ada kayak backsound anak-anak ketika aku ngejelasinnya. Jadi ketika ada video troubleshoot itu ada backsoundnya anak-anak dan juga itu adalah mainan anak-anak gitu. Smart Hafiz adalah mainan anak-anak. Sempat aku dibaca tentang peraturan YouTube tentang anak-anak yang seperti ini, konten anak-anak. Jadi tidak harus tentang ada anak-anaknya, tidak harus tentang video ini ditujukan sama anak-anak, tapi ada aktornya anak-anak kayak gitu, ada lagunya anak-anak. Nah, di situ aku paham. Oh, mungkin karena ada lagu anak-anak, karena ada backsound anak-anak, atau karena ada ada mainan anak-anak. Tapi aku ngerasa ini nggak ditujukan untuk anak-anak dan sangat merugikan ketika konten ini ditetapkan oleh YouTube menjadi anak-anak, karena harus ada kayak komunikasi tanya jawab di kolom komentar. Sedangkan ketika ditetapkan oleh anak-anak sama YouTube, jadi tidak ada kolom komentarnya seperti itu. Nah, jadi berudulan banyak banget. 2 hari aku diterima monetisasi YouTube, aku dapat 10 notifikasi bahwa video aku ditetapkan oleh YouTube sebagai konten anak-anak, padahal video itu nggak ditujukan untuk anak-anak. Jadi kebanyakan video troubleshoot, penjelasan tentang smart Hafiz, perbedaannya. Terus juga ada video empeng aku ini ditetapkan anak-anak karena memang ada di situ anak aku bayi, aku kepakein empeng kayak gitu. Nah, setelah aku
merenung. Jadi ini aku merenung dengan setelah aku membaca tentang peraturan YouTube tentang konten anak-anak, terus aku merenung, tiba-tiba aku terfikirkan, apakah karena kategori video aku ini nggak ditetapkan gitu. Jadi aku semua konten troubleshot, tutorial, review itu aku masukkan kategori orang dan blog gitu. Jadi seperti ini. Nah, aku karena nggak aku kategorikan khusus video aku ini video tentang pendidikan atau video tentang cara dan gaya atau video tentang teknologi, akhirnya sama YouTube karena tentang video blog dan orang, jadi YouTube ini menetapkan video aku menjadi video anak-anak karena mungkin mikirnya kayak vlog gitu, dan itu ada unsur anak-anaknya, mainan, terus ada anak bayi aku yang aku pakai peng kayak gitu. Nah setelah aku buru-buru mengamankan video lain yang belum ditetapkan YouTube sebagai anak-anak tuh, aku langsung masukkan ke kategori khusus kayak kategori teknologi. Kalau aku ngebahas tentang teknologi smart hafiz, aku masukin ke cara. Kalau aku lagi bahas tutorial dan review, aku masukin ke pendidikan. Kalau aku ngebahas kontennya smart hafiz kayak gitu. Jadi semua aku langsung masukin ke kategori. Aku amankan video aku yang belum ditetapkan oleh YouTube sebagai konten anak-anak. Nah, sebagian aku udah, kan ada 10 video ya, jadi sebagian udah aku ajukan banding dan ditolak sama YouTube, dan yang belum aku ajukan banding ini aku tetapkan ke kategori pendidikan. Kalau untuk yang konten, kalau aku kategorikan masuk ke teknologi untuk yang memang aku ngebahas fitur dan smart hafiz, aku tetapkan juga ke cara kalau aku kayak tutorialnya. Dan setelah aku kategorikan video aku yang ditetapkan YouTube ini sebagai kategori khusus, lalu aku ajukan banding ke YouTube. Dan ternyata pengajuan banding aku tidak diterima. Jadi kesimpulannya adalah, kalau sudah ditetapkan oleh YouTube sebagai konten anak-anak dan kita masukkan kategori, itu kayak nggak berfungsi gitu. Jadi sama mereka udah dideteksi bahwa konten itu adalah konten anak-anak. Tetapi kalau belum terlanjur sama YouTube ditetapkan oleh konten anak, video-video yang lain itu akhirnya bekerja seperti itu. Jadi video-video aku yang belum ditetapkan konten anak tapi kontennya tuh serupa gitu. Jadi kan banyak banget video aku ngebahas tentang tutorial tentang anak, terus baju anak, terus juga tentang smart hafiz yang pokoknya mirip-mirip lah yang udah ditetapkan sama YouTube gitu. Jadi karena YouTube itu meriksa video kita tuh secara manual, jadi sehari itu nggak mungkin kayak 100 video aku semua ditetapkan sama anak itu enggak. Jadi mereka periksa secara manual, jadi mungkin sehari bisa 5 video, sehari bisa 3 video. Jadi memang aku amankan video aku yang belum ditetapkan sama YouTube konten anak-anak. Dan alhamdulillah setelah aku kategorikan video aku itu, alhamdulillah tidak ada lagi email video aku menjadi konten anak-anak. Jadi menurut aku mengkategorikan video kita sebagai video apa itu sangat penting banget. Jadi mencegah kita melakukan pelanggaran sama YouTube. Jadi kita harus menspesifikasikan bahwa video kita itu ditetapkan untuk siapa. Selain kita mau menspesifikkan yang ini kategori anak atau bukan anak-anak, kita harus memilih juga video kita itu ditetapkan untuk pendidikan, untuk anak, teknologi, hiburan, atau yang lainnya yang sebanyak ini. Jadi memang kita memberikan informasi ke YouTube bahwa video kita itu masuk yang mana untuk mereka, biar merekomendasikan juga video kita ke penonton, dan juga memberikan spesifikasi bahwa video ini memang untuk hiburan, pendidikan, anak, atau teknologi. Seperti itu. Jadi kesalahan aku adalah jadi aku ikhlaskan aja video aku yang udah menjadi konten anak-anak. Kalau aku mau ikhlaskan atau mau aku hapus, jadi aku lebih
memilih untuk mengikhlaskan karena satu video cuma bisa 1 kali banding ya, jadi nggak bisa mengajukan banding kedua kalinya. Jadi sebelum teman-teman videonya ditetapkan YouTube dengan konten anak-anak atau yang udah terlanjur punya pengalaman yang sama, mending next di video selanjutnya kalau bisa teman-teman lebih mengkategorikan video teman-teman menjadi apa gitu. Nah, semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan informasi ke teman-teman, ke YouTuber pemula yang sedang berjuang. Sekian video aku, semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe.